Pertanyaan ini mungkin ada di benak kalian, Bang, berapa lama sih BI checking kita bersih saat kita gagal bayar? Ini akan meluas nih pembicaraannya. Simak video ini sampai habis biar kalian paham dan ngerti bagaimana kapan slik OJK di pinjaman online itu bersih atau auto bersih. Apakah ada di bank tiba-tiba otomatis bersih? Permasalahan gagal bayar itu selalu berhubungan dengan slik OJK, ya. BI checking lah, blacklist OJK. Karena orang biasanya kalau misalnya pinjamannya masuk slik OJK atau masuk BI checking, otomatis dia nggak bakal bisa ke pinjaman lain, ya, ke pendanaan lain lah, ke bank nggak bisa, ke KUR nggak bisa, KPR rumah nggak bisa, ya pokoknya semua pinjaman nggak bisa karena pinjaman online-nya itu sudah masuk ke slik OJK. Terus pinjaman online mana aja Bang yang masuk slik OJK? Saya pernah ya bahas beberapa video yang apa aja pinjaman online yang masuk slik OJK. Yang sudah pasti yang masuk slik OJK adalah pinjaman online yang besar atau yang berafiliasi sama bank-bank. Jadi bank itu melakukan pendanaan dan dia bisa melaporkan ke slik OJK. Ada beberapa pinjaman online yang tidak melaporkan ke slik OJK. Bahkan nih, pinjaman online yang katanya masuk slik OJK, beberapa orang yang gagal bayar ternyata tidak masuk slik OJK. Saya pernah gagal bayar di Julo, katanya sih masuk slik OJK. Pas saya cek ternyata tidak ada, gitu. Ada juga bilang katanya di Ada Kami, dan gitu. Nah, ya pokoknya kalau mau bener-bener mau tahu ya kalian harus ngecek sendiri. Permasalahan blacklist OJK itu banyak banget simpang siur yang katanya nggak apa-apa dia gagal bayar, auto lunas, nanti setelah 2 tahun hutang kita akan bersih sendiri kok, nanti hutang kita bakal terhapus kok di slik OJK. Padahal sih nggak demikian ya. Saya kasih tahu nih, sampai kapanpun kalau kalian masih berhutang dan itu belum bayar selama hidup kalian itu akan tercatat di slik OJK. Bahkan kalian sudah melunasinya, ya itu pun akan tercatat di riwayat kehidupan kalian, ya walaupun statusnya pun akan berubah ya gitu, bukan dihapus tapi status berubah. Yang dulu statusnya call 5 akhirnya kalian sudah bayar, itu akan terhapus dan akhirnya masuk ke call 1 atau jadi kredit yang lancar lagi. Tapi banyak yang salah kaprah katanya 2 tahun lunas bersih. Enggak begitu. Jadi begini, kalau kalian sudah melunasinya, ya misalnya lunas pinjol nih, kalian mau lunasin udah nggak ada berurusan gitu, emang nggak semata-mata slik OJK itu langsung bersih di hari itu, enggak. Secepat-cepatnya itu 2-3 bulan, ya. Jadi kalian lunasin bulan ini, itu pas kamu cek slik OJK di minggu ke depannya, itu nggak langsung bersih, tapi minimal harus nunggu 2-3 bulan, ya. Itu pun minimal, maksimalnya sampai 2 tahun. Nah maksudnya 2 tahun tuh ini. Nah makanya itu, karena beberapa bank kalau misalnya kalian kepingin KPR, kalian terbaca nih di sliknya ternyata masih ada catatan kredit yang buruk. Nah sedangkan kalian sudah melunasi. Nah di sini kalian harus minta surat pelunasan dari pinjaman online saat kalian telah melunasi pinjaman online itu. Makanya kalau misalnya kalian punya tunggakan di Akulaku atau di Kredivo, terus kalian sudah melunasi nih, ya udah minta surat pelunasan dari Kredivonya sendiri. Gimana Bang, aplikasi nggak bisa dibuka? Ya udah tinggal nelpon ke customer service-nya, baik melalui nanti mungkin dikirim secara email berbentuk PDF, minimal kalian tuh punya dokumennya. Suatu saat itu dibutuhkan, ya udah kalian bisa tinggal melampirkan hal itu. Karena slik OJK itu nggak semata-mata langsung bersih, butuh waktu lama. Kalian yang sedang gagal bayar di pinjaman online, seharusnya sebenarnya nggak usah mikirin slik OJK dulu, ya. Bang, ini masuk slik OJK apa nggak? Mau ngapain sih? Mau pinjam lagi? Sedangkan kalian punya hutang di situ. Kalian tuh selesaiin dulu dah hutang kalian, ya. Kalau emang nggak bisa, ya udah, mungkin ini cara Allah ya, cara Tuhan untuk kalian tuh mau stop dulu di pinjaman online. Dengan secara berarti kehidupan kalian itu harus di stop untuk nggak ke pinjaman online dulu. Jangan paksain untuk minjem lagi. Kalau minjem nanti mau ngapain? Mau nutup lubangnya satu, gitu kan? Karena begini, dari 102 pinjol yang legal OJK itu mereka tuh punya pusat data fintech lending ya, yang dimana mereka tuh punya database. 1 hari 2 hari aja kalian gagal bayar di aplikasi ini, itu akan yang aplikasi yang lain itu akan mencatat kalau kalian emang wah ini warning nih, ini nggak bisa. Nah kalau misalnya mereka udah punya catatan ini, itu nanti ada catatan lain, bank ini pinjol ini bisa ngelaporin ke banknya atau ke slik OJK. Nah ini yang lebih luas lagi nih, mungkin kalian gak bisa ke Kredit Multi Finance, ke KPR. Oleh karena itu, kalau kalian masih bingung bagaimana berapa lama bersih, saya jawab bersihnya itu maksimal 2-3 bulan ya secara sistem. Ya itu minimal, maksudnya minimal ya
Tapi secara maksimal ya 2 tahun nama kalian itu benar-benar akan berubah jadi statusnya lancar lagi, bukan terhapus sama sekali. Enggak, catatan kalian di 2-3 tahun kalian pernah minjem apa, di kredit motor apa, itu pasti akan tercatat. Nggak semata-mata kalian itu hilang, kecuali kalau misalnya kalian ganti KTP, ganti NIK baru, terus kalian NIK baru itu nggak bisa, belum pernah pinjaman online atau belum pernah ke pembiayaan apapun, pinjam ke bank, ya itu akan bersih karena kan NIK KTP kalian itu termasuk data baru lah gitu. Oleh karena itu buat kalian yang mau pakai pinjaman online, dilihat-lihat dulu apakah pinjol ini masuk slik apa enggak ya. Kadang juga kalau kita berpikir wah pinjol ini nggak masuk slik bang, dari berbagai info dari youtuber nggak taunya pas dicek, pas dia gagal bayar masuk ya. Karena begini, pinjaman online itu berarti sudah upgrade ya, sudah bisa mengupdate juga gitu. Dia sudah sudah berafiliasi sama banknya. Mungkin setahun lalu emang jadi pinjaman online yang biasa-biasa aja, yang cuma masuk Pusdapil lah gitu. Dan sekarang pinjaman online itu ternyata sudah bekerja sama bank. Begitupun saya dulu ada kami pernah gagal bayar pas saya ngecek nggak masuk slik OJK. Akhirnya saya bisa lunasin ya gitu. Dan sekarang beberapa orang bilang katanya bang ada kami masuk slik OJK nih. Ya itulah simpang siur. Karena begini, kalau semua pinjaman online bisa melaporkan slik OJK itu bisa, tapi yang jadi masalah nanti pinjaman online-nya reputasinya pun akan bermasalah juga. Bayangin aja, pasti akan banyak orang yang gagal bayar di pinjaman online itu dilaporkan ke slik OJK. Pada akhirnya ini akan mempengaruhi TKB 90 di pinjaman online sendiri ya, dan reputasi pinjol itu akan turun. Wah ternyata OJK menilai pinjol ini banyak yang gagal bayar nih, terbukti nih dari datanya nih. Nah akhirnya sama pinjaman online ini orang-orang yang gagal bayar tidak dilaporkan atau nggak buru-buru untuk melaporkan ke slik OJK, mungkin akan nunggu 2-3 bulan baru dilaporin ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen bersih, mau berapa lama bersihnya itu akan tercatat. Tapi kalau misalnya akhirnya kalian sudah melunasi, ya secepatnya 2-3 bulan. Oleh karena itu, saat kalian melunasi pinjaman online, kalian harus punya bukti pelunasan, minta surat pelunasan. Minimal itu jaga-jaga kalau kalian itu mau ke kredit bank atau mau ke KPR. Ya, jadi gitu teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini memberikan informasi buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.